Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Studi Hadis dan Hadis Tarbawi, dosen pengampu Ustadz Hilmi Azizi. Di sini kelompok 12 beranggotakan saya Ahmad Humaydi Kamil, NIM T 2019-8121. Nama saya Nida Udafini Alfidaus, NIM T 2019-8120. Untuk yang pertama adalah sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Pada suatu saat, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana tata cara sholat yang benar itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini memperjelas ayat Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dari yang saya sampaikan tadi sudah jelas bahwa salah satu fungsi hadis adalah sebagai penjelas dari makna Al-Quran yang masih universal. Pertanyaan nomor 1. Bukti dari hadis merupakan penjelas dari Al-Quran adalah perintah untuk sholat. Kasusnya adalah perintah untuk sholat. Di dalam Al-Quran hanya terdapat perintah untuk sholat, tetapi tidak bagaimana tata cara untuk melaksanakan sholat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Di sana hanya kalimat untuk memerintahkan umat muslim untuk sholat, tetapi tidak ada keterangan bagaimana tata cara untuk sholat. Kemudian ada hadis Nabi yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Di sini kita mengetahui bahwa hadis merupakan penjelas dari Al-Quran. Apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran akan dijelaskan di dalam hadis. Sesuatu yang tidak jelas di dalam Al-Quran akan dijelaskan kembali di dalam hadis. Menurut saya sih tidak harus seperti itu. Kan sumber hukum ajaran Islam bukan hanya dari Al-Quran dan hadis saja. Walaupun Al-Quran adalah pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia, tapi selain Al-Quran dan hadis juga ada sumber hukum ketiga, yaitu ijtihad. Kita juga harus meyakini dan mengikuti ijtihad tersebut, asal ijtihad itu tidak berlawanan dengan syariat Islam. Kita tinggal melihat saja apakah ijtihad itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan kalau memang bertentangan maka jangan diikuti, seperti itu. Untuk yang kedua, pendapat mengenai permasalahan yang hanya harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Menurut saya begini, setiap orang memiliki pendapat masing-masing, tetapi kita mengetahui sumber hukum Islam tidak hanya Al-Quran dan hadis, ada yang nama ijtihad, tetapi sekelompok orang ada yang tidak mempercayai mengenai ijtihad ini. Tapi bagi saya, mempercayai ijtihad itu penting, karena kita tidak bisa langsung menafsirkan Al-Quran dan hadis sendiri. Kita sebagai orang awam tidak bisa seenaknya menafsirkan Al-Quran dan hadis seenak kita, karena semua itu kan ada ilmunya. Orang-orang yang berijtihad tentu mereka memiliki ilmu
Oleh karena itu kita seharusnya juga mempercayai ijtihad itu. Menurut saya sih, pertama harus menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena pemerintah adalah ulil amri atau pengganti nabi dan rasul yang harus kita hormati dan harus kita taati selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain hal tadi, Islam juga mengajarkan kita tentang kebersihan, seperti pada hadis an-nadzafatu minal iman. Walaupun hadisnya mau doif, tapi tidak apa-apa asalkan membuat hidup kita itu lebih baik. Selain itu, tetap beribadah dengan jangan lupa doa, karena usaha tanpa doa akan sia-sia. Di sana Nabi memberikan solusi untuk orang yang terkena wabah. Di wilayah orang-orang yang terkena wabah, mereka tidak boleh keluar dari wilayah tersebut. Sedangkan orang dari wilayah di luar wabah tidak boleh masuk ke wilayah yang terdapat wabah tersebut. Dalam hal konsep ini digunakan oleh zaman sekarang sebagai karantina. Di situ Islam menawarkan solusi. Yang kedua, hidup sehat. Hidup sehat, hidup bersih adalah suatu hal yang emang pola hidup yang diajarkan oleh Islam. Jadi ketika kita hidup sehat, hidup bersih, ya penyakit itu insya Allah tidak akan masuk ke dalam kita. Yang ketiga, lebih bertawakal dan berikhtiar kepada Allah. Jadi wabah ini akan seharusnya dengan adanya wabah ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan meminta pertolongannya agar wabah ini segera dihapus dari muka bumi. Untuk pertanyaan keempat, salah satu hadis yang menerangkan tentang ilmu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi thalabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Soal yang keempat, hadis pendidikan dan bagaimana penjelasannya. Ada hadis yang berbunyi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka ia harus menguasai ilmu. Barang siapa yang juga ingin menguasai akhirat, dia juga harus menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, akhirat dan dunia, dia juga harus menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Di sini sangat penting ilmu itu bagi manusia. Ilmu ini di Indonesia, pendidikan itu sangat penting untuk umat manusia. Ketika kita mengalami diajarkan pendidikan, maka kita juga akan mengerti mengenai ilmu, kita akan mendapatkan ilmu. Oleh karena itu pendidikan itu harus terus berjalan. Bahkan ketika wabah COVID ini menyerang Indonesia itu tetap melaksanakan pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan itu sangat penting untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Pertanyaan kelima, dengan belajar hadis, tentunya kita akan lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dijauhi dari sifat sombong, congkak, dan sifat buruk lainnya. Karena banyak dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang akhlakul karimah dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Dan dengan belajar hadis tadi, walaupun kita sudah mempunyai ilmu duniawi, insya Allah kita tidak akan melupakan tentang urusan akhirat kita nanti.
urgensi mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dalam bidang yang saya tekuni sekarang, karena bidang yang saya tekuni adalah tadris biologi. Jadi urgensinya adalah bagaimana ini sangat penting untuk kita mengetahui tata cara mendidik ala Rasulullah SAW, dan kita akan mengetahui bagaimana pentingnya mencari ilmu, bagaimana tata cara mencari ilmu, tata cara untuk memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, seperti itu. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.